Shalom, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Pendeta Freddy Nenggolan. Sebelumnya mari kita memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Shalom, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam pesan kebenaran firman Tuhan minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucapkan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami ini. Bapa, di kesempatan hari ini, hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu di dalam menyampaikan pesan firman-Mu ini. Biarlah setiap kebenaran firman yang hamba perkatakan, itu hanya Engkau Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Hamba juga berdoa untuk setiap penonton dan jemaat Tuhan. Bapa berkati mereka Tuhan. Di dalam pesan kebenaran firman yang mereka terima membawa mereka semakin hari mengenal Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut firman-Mu. Roh Kudus, tolong setiap kami, mampukan setiap kami,
melakukan pesan kebenaran firman itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelumnya kita baru saja mendengar suatu pujian yang mana dikatakan dalam pujian itu adalah, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Lalu dikatakan, meskipun saya susah, menderita di dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara, kita perhatikan lirik lagu yang barusan kita dengar. Ini sangat kuat sekali memberikan pesan buat kita sebagai orang Kristen. Di dalam perjalanan kehidupan kita, mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah berjanji dalam firman-Nya. Siapapun kita, ketika kita mengikut Tuhan menjadi orang Kristen, Tuhan berjanji bahwa engkau akan mengalami hidup yang nyaman, hidup yang aman. Engkau tidak akan pernah menghadapi masalah. Engkau tidak akan pernah berhadapan dengan pergumulan. Tuhan tidak pernah berjanji di dalam firman-Nya. Kepada siapapun yang mengikut aku, dikatakan. Tidak pernah dia berjanji seperti itu. Tetapi lewat lirik lagu ini kita juga tahu bahwa setiap orang Kristen yang mengikut Tuhan, Tuhan izinkan di dalam perjalanan hidupnya ada kesusahan, ada penderitaan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, pesan lagu ini begitu kuat. Siapapun kita sebagai orang percaya pengikut Kristus, dalam perjalanan hidup kita ini, tidak selamanya kita akan nyaman dan aman yang kita hadapi. Tapi Tuhan izinkan engkau dan saya menghadapi di mana masa-masa ada penderitaan, ada kesusahan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan tema kebenaran firman Tuhan adalah Kristen yang benar. Bagaimana saudara menjadi orang Kristen yang benar? Apa itu Kristen yang benar? Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup kita ini, seringkali apa yang kita harapkan, apa yang kita kehendaki, seringkali tidak sesuai yang terjadi dengan apa yang kita harapkan ini. Satu hal misalkan, ketika saudara sampai hari ini, saudara bergumul akan suatu permasalahan hidup yang saudara hadapi. Engkau berseru kepada Tuhan di dalam setiap waktu yang engkau jalani. Sudah sekian lama engkau terus menyerukan dalam doamu, permasalahanmu, pergumulanmu. Entah itu masalah sakit penyakit, entah itu bisa juga masalah kehidupan rumah tanggamu, atau masalah kehidupan anak-anakmu, atau bisa juga engkau bergumul dengan masalah pasangan hidup yang sampai hari ini pun nyatanya belum terlihat jawaban doa itu. Saudara, seringkali ketika kita diperhadapkan dalam keadaan seperti ini, banyak sikap dan respon kita salah sebagai orang percaya. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan melihat suatu pembelajaran kebenaran firman Tuhan lewat seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Rasul Paulus. Tadi saya katakan, ketika kita di dalam perjalanan hidup kita, kita bergumul akan suatu seruan doa kita. Acap kali sikap kita, respon kita salah, saudara. Saya ambil contoh, ketika seseorang dia melamar suatu pekerjaan, sudah lama dia menganggur, lalu dia melamar suatu pekerjaan, dia ikuti proses seleksi.
sampai pada akhirnya tahap di interview tahap akhir. Tapi pada saat tahap akhir, orang tersebut gagal. Lalu diumumkan hasil daripada tes itu, bahwa dia tidak diterima. Saudara, bagaimana respon orang tersebut? Pasti kecewa, pasti sedih, pasti dia mengeluh. Begitupun dalam kehidupan kita orang percaya. Ketika kita ada dalam suatu pergumulan yang sudah lama bertahun-tahun, kita berseru kepada Tuhan. Kita berdoa akan masalah kehidupan yang kita hadapi. Tetapi seringkali nampaknya seolah-olah tidak ada jawaban Tuhan. Bahkan seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Dan respon kita seringkali salah. Sikap kita seringkali salah. Kita mengeluh, kita kecewa, kita sedih, bahkan mengambil tindakan yang ekstrim. Kita tidak mau lagi berdoa untuk pergumulan kita ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Tadi saya katakan lewat seorang tokoh yang bernama Rasul Paulus. Mari kita baca di dalam kitab 2 Korintus 2 pasal yang ke-12 ayat 7 sampai yang ke-10. 2 Korintus 2 ayat 7 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, sebab cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tahu kisah daripada Rasul Paulus yang dahulu dia bernama Saulus. Ketika dia masih bernama Saulus, kita juga tahu bagaimana sikap dia terhadap pengikut-pengikut Kristus, terhadap pengajaran Kristus. Begitu dia bencinya akan pengikut dan ajaran Kristus ini. Bahkan dia mengejar pengikut Kristus untuk mengalami mereka siksaan, bahkan dibunuh. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tetapi kita lihat Saulus yang berubah nama menjadi Paulus. Tuhan ubahkan hidupnya 180 derajat. Yang dahulu membenci pengajaran Kristus, yang dahulu membenci pengikut Kristus. Tapi kini ketika dia menjadi Paulus, dia menjadi seorang yang militan di dalam memberitakan Injil Kristus. Dia menjadi seorang yang begitu loyal sekali sebagai murid Kristus dalam memberitakan kebenaran firman. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat ketika seorang Paulus, di mana dia sebagai pengikut Kristus yang sejati, militan, luar biasa dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dia lakukan semasa kehidupannya. Tetapi suatu ketika, kita melihat di dalam kisah ini, di dalam ayat yang ke-7, kalau kita membacanya, Tuhan izinkan Rasul Paulus menghadapi suatu kondisi dikatakan ada duri dalam daging. Artinya ada kelemahan fisik di dalam tubuhnya. Ada sakit penyakit yang diderita di dalam tubuh Rasul Paulus. Sehingga di dalam ayat yang 8 dia berseru sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Tuhan. Dia berseru meminta kepada Tuhan untuk pemulihan
kelemahan tubuhnya, untuk kesembuhan akan penderitaan fisik oleh sakit penyakit yang dialami. Dia berseru. Alkitab mencatat 3 kali Rasul Paulus memohon di dalam seruan doanya, memohon kesembuhan Tuhan atas duri di dalam dagingnya, sakit penyakit yang ia alami. Saudara, dari ayat 7 dan ayat 8 ini mengingatkan buat kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus. Mungkin saudara hari-hari ini ada dalam suatu kondisi hal yang sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Mungkin saudara ada dalam suatu keadaan kelemahan fisik hari ini. Saudara sedang menderita sakit hari ini, yang mungkin dokter katakan tidak ada harapan. Atau mungkin sakit penyakit saudara sudah berjalan bertahun-tahun tetapi secara medis belum tersembuhkan. Atau mungkin saudara hari-hari ini engkau ada di dalam pergumulan masalah pasangan hidupmu. Atau ada dalam pergumulan masalah kehidupan rumah tanggamu. Yang sampai hari ini engkau bertahun-tahun berdoa, berseru kepada Tuhan. Tapi belum terjawab atas seruan doamu. Saya mau sampaikan buat kita semua. Apapun yang menjadi pergumulan dan penderitaan hidupmu hari ini, setialah engkau mengiring Tuhan. Mungkin kau berkata, Pak, saya sudah rajin melayani Tuhan. Saya rajin beribadah. Saya rajin membaca firman Tuhan. Saya juga setia memberikan berkat kepada gereja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya katakan setialah engkau di dalam pergumulan hidupmu. Keadaan kita jauh daripada apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus sebagai pengikut Kristus luar biasa apa yang ia lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kita lihat di sini, Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan, itu sakit penyakit yang dialami dalam tubuhnya. Tuhan izinkan. Artinya apa saudara? Seperti apa yang lagu yang tadi kita nyanyikan. Siapapun kita, kalaupun engkau hari ini setia mengiring Tuhan, kalaupun engkau hari ini sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kalaupun engkau hari ini engkau rajin melakukan suatu kegiatan yang menyukakan Tuhan, engkau tidak pernah mendukakan Tuhan untuk melakukan hal-hal dosa yang mendukakan Tuhan. Tapi kalau engkau hari ini ada dalam suatu titik, ada suatu ujian pergumulan yang engkau hadapi, tetap engkau setia mengiring Tuhan. Kita belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Banyak hal yang sudah Rasul Paulus lakukan untuk pekerjaan Tuhan di dalam memberitakan Injil Kristus. Tapi toh juga Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan, sakit penyakit dalam tubuhnya. Dan kita lihat sebagai anak Tuhan, dia juga meminta kesembuhan itu. 3 kali dia meminta kesembuhan itu. Dan yang luar biasanya, jawaban Tuhan atas seruan doa Rasul Paulus. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-9 dikatakan di sini, jawab Tuhan kepada Rasul Paulus atas seruan doanya. Dikatakan Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Ketika Tuhan mengatakan jawaban seruan doa Rasul Paulus, apa respon Rasul Paulus? Kita lihat. Dia tetap menerima apa yang Tuhan jawab atas doanya. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, sikap Rasul Paulus tidak seperti yang tadi saya gambarkan. Ketika banyak orang doanya tidak terjawab-jawab, lalu dia berhenti, capek untuk berdoa lagi. Lalu dia kesal, lalu dia bersungut-sungut, lalu dia sedih. Tidak. Rasul Paulus tidak lakukan hal itu. Ketika Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sikap yang benar yang diambil oleh Rasul Paulus menunjukkan inilah Kristen yang benar.
Kristen yang benar adalah ketika kita sebagai mengikut Kristus, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa segala sesuatunya akan oke saja dalam hidupmu. Bahwa segala sesuatunya akan aman dan nyaman dalam kehidupanmu. Bahwa engkau pasti akan diberkati selalu. Engkau akan dibebaskan dari sakit penyakit. Kristen yang benar, Tuhan izinkan juga ada masalah hadir dalam hidupmu. Tuhan izinkan juga ada pergumulan, persoalan, penderitaan hadir dalam hidupmu. Tapi yang Tuhan mau, engkau tetap setia. Karena Tuhan berjanji memberikan kekuatan, penyertaan, dan pemeliharaan di dalam kehidupan orang percaya. Tuhan tidak pernah berjanji setiap pengikutnya, engkau akan nyaman dan nyaman ketika mengikut aku. Kita bisa melihat lewat kisah Rasul Paulus ini. Orang yang begitu setia di dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan izinkan juga dia mengalami kesusahan dan penderitaan hidup. Saudara dan saya pun bisa mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Oleh karena itu, setialah engkau. Dan kita bisa melihat sikap yang benar ini menunjukkan Kristen yang benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di sini, sikap Rasul Paulus yang tadi saya katakan, sikap yang benar, sikap hati yang benar, meresponi jawaban Tuhan. Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dia menyadari bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan Rasul Paulus begitu luar biasanya. Kalau dia melihat, dia flashback dalam kehidupannya, pada saat dia sebagai Saulus dan bahkan sebagai Paulus, hidupnya berubah 180 derajat. Itu pun karena kasih karunia Tuhan. Di samping itu, Rasul Paulus banyak mengalami hal-hal yang luar biasa dalam perjalanan hidupnya. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 3 dan 4. Jelas sekali disebutkan Rasul Paulus memiliki pengalaman pribadi yang luar biasa bersama dengan Tuhan Allahnya. Di mana dia bercerita mengatakan dia diangkat ke dalam langit, ke dalam sorga lantai yang ketiga dikatakan. Bapak Ibu, pengalaman hal seperti ini tidak semua pengikut Kristus alami. Tetapi dalam 2 Korintus 12 ayat 3 dan 4 dia bercerita mengatakan memiliki pengalaman pribadi di mana diangkat sampai di dalam lantai yang ketiga di dalam sorga. Suatu hal yang spesial yang dialami oleh Rasul Paulus. Artinya kasih karunia Tuhan begitu besar melimpah atas hidupnya. Oleh karena itu ketika dia mendapatkan jawaban Tuhan tidak seperti apa yang ia harapkan, dia tidak kecewa. Bahkan dia tetap semakin militan mengikut dan mengiring Tuhan. Dan kita bisa melihat juga bagaimana kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya, saudara. Tuhan memberikan karunia dalam kehidupannya itu sebagai karunia kesembuhan. Tuhan berikan juga di dalam pelayanannya. Suatu kali selampai yang habis dipakai oleh Rasul Paulus itu diambil oleh seseorang, lalu selampai itu dibawa dan dipakai ditumpangkan kepada orang sakit, dan orang sakit itu sembuh, bahkan roh jahat juga keluar dari orang itu. Kasih karunia Tuhan memberikan dia karunia kesembuhan di dalam pribadi Rasul Paulus. Kasih karunia Tuhan juga Tuhan nyatakan dalam kehidupan Rasul Paulus, di mana dia memiliki anak didik yaitu Timotius dan Titus yang dia berikan kekuatan, dia berikan pengajaran, dia mentor dalam kehidupannya sehingga dibangkitkan imannya. Kasih karunia juga diberikan kepada Rasul Paulus. Separuh daripada kitab perjanjian baru. Itulah hasil karya Rasul Paulus. Saudara, kasih karunia Tuhan juga Tuhan berikan kepada Rasul Paulus ketika dia membuka jemaat-jemaat baru, di mana dia hanya berpusatkan kepada Kristus dan orientasinya hanya kepada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kalau dia bisa membuka jemaat-jemaat baru, itu pun oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, ketika jawaban Tuhan berbeda dengan apa yang dia serukan dan harapkan, Rasul Paulus memiliki sikap hati yang benar. Dia tidak kecewa, dia tidak sedih, dan dia tidak bersungut-sungut. Tapi cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Itulah yang diresponi oleh Rasul Paulus. Dia mengingat
kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan atas hidupnya yang sudah mengubahkan hidupnya 180 derajat menjadi orang yang berguna bagi sesamanya dan orang yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Inilah respon daripada Rasul Paulus. Sikap hati yang benar menunjukkan Kristen yang benar. Saudara, sikap hati yang benar kedua yang Rasul Paulus lakukan ketika meresponi jawaban Tuhan. Dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku, kuasaku sempurna. Ketika Tuhan katakan, justru dalam kelemahanku, kuasaku sempurna. Saudara, Rasul Paulus menyikapi jawaban ini bukan dengan sedih dan marah dan kecewa. Tapi apa yang dia katakan? Di dalam ayat yang 10, dia meresponi dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesuksesan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Luar biasa, saudara. Dia meresponi, malah mengatakan ia senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab dalam kelemahanlah maka aku kuat. Ini dibuktikan, saudara, pengalaman pribadi daripada Paulus. Suatu kali dia masuk dalam penjara bersama dengan Silas. Ketika dia ada dalam penjara, yang dilakukan hanya menyembah Tuhan, memuji Tuhan kesehariannya. Ketika dia sedang menyembah dan memuji Tuhan, terjadi suatu gempa yang luar biasa saat itu. Menggetarkan dinding-dinding tembok sel penjara itu, bahkan membuka pintu sel penjara itu. Saudara, pada saat mereka menyembah, memuji Tuhan, penghuni sel yang lain pun memperhatikan kedua anak Tuhan ini. Dan ketika terjadi gempa itu, sang penjaga sel penjara ini terbangun. Lalu dia mendatangi pintu sel penjara sudah terbuka. Dan dia mengatakan kepada Rasul Paulus, di mana penghuni yang lain? Dan Rasul Paulus katakan, mereka semua ada. Saudara, lewat peristiwa itu, penjaga daripada penjara itu mengalami pertobatan bersama keluarganya. Bahkan dibaptis oleh Rasul Paulus. Kita melihat ketika dia ada dalam kelemahan, ketika dia ada dalam kesukaran, penganiayaan, kesesakan di dalam sel penjara, saudara, Tuhan mampu memberikan kekuatan atas Rasul Paulus. Bahkan Tuhan mampu lewat penderitaan menyatakan karya Tuhan dalam kehidupan Rasul Paulus. Lewat penderitaannya, dia bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Penjaga penjara ini bertobat dan diselamatkan satu keluarga dan dibaptis oleh Rasul Paulus. Saudara, kalau hari-hari ini engkau mungkin ada dalam keadaan yang menderita, ada dalam pergumulan hidupmu, ada dalam kesusahan, Tuhan mampu menyatakan kemuliaan lewat penderitaan. Dan Tuhan memberikan kekuatan, penyertaan, dan pemeliharaan di dalam pergumulan hidupmu. Miliki sikap yang kedua seperti apa yang Rasul Paulus katakan. Di dalam kelemahanku, di dalam kesesakanku, maka aku kuat. Saudara, inilah sikap hati yang benar yang Paulus lakukan sebagai seorang pengikut Kristus yang militan. Saat-saat ada kondisi yang lemah yang ia alami oleh karena suatu kondisi sakit penyakitnya, dia tetap setia mengiring Tuhan. Hal yang ketiga, saudara, yang saya ingin sampaikan buat kita semua. Rasul Paulus ketika ada dalam keadaan sakit penyakit, kelemahan fisik tubuhnya, dia berseru kepada Tuhan, memohon kesembuhan. Tapi Tuhan tidak menjawab seperti apa yang dia kehendaki. Kita bisa melihat di sini, kenapa Rasul Paulus tidak meresponi dengan kekecewaan dan sedih atas jawaban Tuhan.
Karena Rasul Paulus melihat dan dia menyadari penderitaan yang dialaminya, sakit penyakit yang dia alaminya itu tidak sebanding dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan hidupnya, yang membawa hidupnya kepada kekekalan. Rasul Paulus melihat penderitaannya ini hanya sementara di dunia ini. Sakit penyakitnya hanya sementara. Tetapi Rasul Paulus memandang karya keselamatan Kristus jauh bernilai dan berharga dan kekal selama-lamanya. Inilah yang menunjukkan sikap hati yang benar meresponi jawaban doa yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga sikap hati yang benar menunjukkan Kristen yang benar. Saudara terkasih dalam Tuhan, dari apa yang kita lihat kisah Rasul Paulus ini menjadi contoh buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Siapapun engkau hari ini, engkau sebagai pelayan Tuhan, engkau sebagai pengerja gereja, engkau sebagai majelis mungkin, engkau sebagai aktivis gereja. Kalau engkau hari ini ada dalam situasi yang sulit engkau hadapi, mungkin engkau hari-hari sedang berdoa akan penderitaan yang engkau alami. Bisa itu sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh sampai hari ini. Mungkin hari-hari engkau sedang bergumul untuk masalah pasangan hidupmu yang sampai hari ini Tuhan belum pertemukan kepadamu. Mungkin hari-hari ini engkau sedang berdoa untuk masalah kehidupan rumah tanggamu yang sudah hampir hancur. Mungkin engkau sedang berdoa untuk anakmu yang hari-hari sedang terlibat di dalam narkoba. Mungkin engkau hari-hari berdoa untuk masalah pekerjaanmu. Saudara, saya mau ingatkan, apapun yang menjadi kendala dan pergumulan dalam hidupmu hari-hari ini, mungkin engkau sudah berlama memohon berdoa, engkau meminta berseru kepada Tuhan, tapi sampai hari ini belum nampak jawaban Tuhan. Mungkin engkau sudah berpikir Tuhan tidak menjawab pergumulan saya. Mungkin engkau sudah mulai jauh dari Tuhan. Mungkin engkau juga sudah mulai malas berdoa karena engkau merasa lelah, capek, karena tidak ada nampak jawaban Tuhan lewat permasalahanmu ini. Saudara, kisah Rasul Paulus ini menjadi suatu pembelajaran buat kita. Dia seorang pengikut Kristus yang setia. Dia seorang pelayan Tuhan yang militan. Banyak hal yang sudah dilakukan buat pekerjaan Tuhan. Hartanya dia berikan, waktunya dia berikan, pikirannya dia diberikan. Sepenuhnya waktunya dia gunakan untuk pemberitaan Injil Kristus. Tetapi ketika Tuhan izinkan ada penderitaan, sakit penyakit, kita bisa melihat sikap hati yang benar. Karena dia melihat siapapun kita, tanpa memandang profesi kita, engkau pelayan Tuhan, engkau jemaat Tuhan, siapapun, Tuhan bisa izinkan masalah hadir di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan bisa izinkan pergumulan itu hadir dalam hidup kita masing-masing. Tetapi yang membedakan kita adalah sikap hati kita yang benar ketika kita mengikut Kristus. Karena setiap pengikut Kristus, Tuhan tidak pernah berjanji engkau akan dibebaskan, engkau akan pasti diberkati, engkau pasti dipulihkan. Tuhan tidak pernah berjanji kalau engkau ikut, engkau akan aman dan nyaman hidupmu. Tidak. Tuhan terkadang izinkan itu hadir masalah dalam hidupmu. Tuhan terkadang izinkan pergumulan itu hadir dalam kehidupanmu. Tetapi yang Tuhan mau, bagaimana sikap kita, respon kita. Itu menunjukkan Kristen yang benar. Saudara, 3 hal menjadi pembelajaran kita pada hari ini. Kalau engkau hari-hari ini ada dalam situasi yang sulit yang kau hadapi, engkau sedang bergumul, hal yang pertama, membuat kesimpulan buat kita. Bahwa kekristenan yang kita jalani, itu bukan berbicara, harus yang sakit harus sembuh, yang susah harus dipuaskan, yang lemah harus dikuatkan. Engkau harus mengalami diberkati. Bukan itu harusnya kekristenan. Kekristenan berbicara bagaimana sikap hatimu yang benar ketika engkau ada dalam suatu tekanan ke dalam kehidupanmu.
Kekristenan berbicara bagaimana sikap hatimu yang benar ketika engkau ada di dalam pergumulan hidupmu, penderitaan hidupmu. Bagaimana sikap hatimu yang benar. Hal yang pertama, ketika engkau ada dalam keadaan seperti itu, sikap hati yang benar adalah pastikan bahwa dalam kehidupan saudara dan saya, begitu besar kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ingatlah, pandanglah betapa besar kasih karunia Tuhan yang saudara dan saya alami. Saudara bisa flashback ke belakang, perjalanan hidup saudara. Banyak hal kasih karunia Tuhan sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mengapa ketika engkau ada dalam situasi hari-hari ini engkau bergumul? Engkau meragukan Tuhan dalam hidupmu. Engkau menyaksikan Tuhan, apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan dengar pergumulan saya? Saudara, hal yang pertama, sikap hati yang benar. Bahwa kasih karunia Tuhan dalam hidup kita orang percaya begitu melimpah. Engkau ada hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Engkau berjalan sampai di titik ini, itu pun karena kasih karunia Tuhan. Jangan sangsikan Tuhan dalam hidupmu. Jangan sangsikan penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu. Itu semua oleh karena kasih pemeliharaan Tuhan. Itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, saya mau katakan, ketika engkau ada dalam suatu pergumulan hidupmu, pesan yang kedua yang mau disampaikan adalah, lewat pergumulanmu, lewat persoalan hidupmu, Tuhan mampu kuatkan engkau melewati masa-masa itu. Bukan hanya Tuhan mampu menguatkan dan menyertai saja, bahkan lewat penderitaanmu, Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya lewat penderitaanmu. Lewat penderitaanmu, nama Tuhan bisa dipermuliakan. Kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus ketika dia ada dalam penjara, ada dalam kesesakan, ada dalam penderitaan. Nama Tuhan bisa dinyatakan, dimuliakan dalam hidupnya. Saudara dan saya pun, lewat penderitaanmu, Tuhan bisa dinyatakan kemuliaannya lewat hidupmu. Yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika engkau ada dalam masa-masa yang susah, engkau ada dalam pergumulan hidupmu, penderitaanmu itu hanya sementara engkau hadapi di dunia ini. Persoalan hidupmu itu hanya sementara. Sakit penyakit hidup hanya sementara. Setiap pergumulan yang engkau hadapi hari ini hanya sementara di dunia ini saja. Mari kita memandang seperti Rasul Paulus memandang. Kita melihat bahwa pengorbanan Kristus itu melebihi daripada pergumulan dan penderitaan hidupmu hari ini. Pengorbanan Kristus bernilai kekal dalam kehidupan saudara dan saya. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib menghasilkan karya keselamatan. Itu bernilai tinggi dan kekal dalam hidup kita semua. Dan itu tidak sebanding dibandingkan masalah hidupmu. Masalah hidupmu hanya sementara di dunia ini engkau jalani. Tetapi hal yang terpenting yang engkau miliki hari ini, karya keselamatan Kristus, Tuhan sudah berikan dalam hidup kita semua. Mari syukuri. Dalam 1 Tesalonika ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Tuhan Allahmu bagi kamu. Saudara, di dalam segala hal kita mensyukuri bahwa hal yang terbesar, yang terbaik sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya, yaitu pengorbanan Kristus yang menghasilkan karya keselamatan kekal, melebihi daripada penderitaanmu, melebihi daripada pergumulanmu hari ini di dunia. Oleh karena itu, jalanilah pergumulanmu dengan tetap engkau tenang, mengiring Tuhan, setia mengikut Kristus. Tuhan kuatkan hidupmu, Tuhan sertai hidupmu, bahkan lewat penderitaanmu, Tuhan mampu menyatakan kemuliaannya di dalam hidupmu. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Tuhan, mari sikapi kebenaran firman Tuhan hari ini. Tetap setia, tetap percaya akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengarkan hari ini menjadi berkat buat kita semua di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Shalom, sola gracia, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan hati kita untuk kita berdoa. Bapa,
Terima kasih buat firman-Mu, di mana Engkau ingatkan setiap kami ketika kami ada dalam masa-masa kesusahan, pergumulan, penderitaan, hadir dalam hidup kami. Bapa, kami diingatkan untuk kami tetap kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan pemeliharaan, penyertaan, itulah janji-Mu. Tuhan tidak pernah berjanji ketika kami mengikut Kristus akan aman dan nyaman hidup kami. Tapi Tuhan izinkan hadir ada pergumulan. Tuhan izinkan hadir ada persoalan. Karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaan lewat pergumulan dan persoalan yang kami hadapi. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Hamba berdoa untuk setiap penonton dan jemaat Tuhan, siapapun mereka hari ini. Mungkin mereka ada dalam suatu pergumulan tekanan hidup yang membuat mereka putus asa hari ini. Membuat mereka berpikir, di mana Tuhan? Tidak menjawab doa kami. Bapa, siapapun mereka, hamba berdoa dari tempat ini. Apapun yang mereka rasakan hari ini, apapun yang mereka alami hari ini, di dalam nama Yesus Kristus, kekuatan daripada Allah Bapa di surga memampukan setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman hari ini. Yang menjadi pergumulan mereka, yang menjadi penderitaan mereka, Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu di dalam penderitaan yang mereka hadapi, untuk mereka mampu berjalan menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan setiap penonton dan jemaat Tuhan saat ini. Biarlah pemeliharaan dan penyertaan Tuhan itu turun atas mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Bapa. Ketika kami ada di dalam suatu pergumulan yang Tuhan izinkan, kini kami menyadari Bapa, betapa besar kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Sehingga lewat karya keselamatan Kristus, Tuhan berikan yang terbaik di dalam hidup kami ini. Ajar setiap kami menyadari itu semua Bapa. Kalaupun hari ini kami ada dalam suatu pergumulan, ajar kami memandang karya keselamatan Kristus melebihi daripada apapun pergumulan kami hari ini. Terima kasih Bapa. Aku serahkan setiap penonton dan jemaat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin.